Oke, selamat datang semuanya teman-teman. Jadi hari ini eh, aku mau bercerita sebuah kejadian besar ya di industri teknologi di Indonesia. Seperti mungkin teman-teman sudah mulai tahu informasi yang beredar mungkin di LinkedIn, di Twitter, di Facebook, atau di sosial media teman-teman. eh Startup Indonesia ada dua ya startup besar di Indonesia. Yang satu yang sudah IPO bahkan GoTo ya, Gojek dan Tokopedia itu melakukan PHK massal sebesar 1.300 orang, kemudian juga diikuti oleh Ruang Guru. Nah, kebetulan aku itu pernah bekerja di Ruang Guru gitu. Dan aku masih berhubungan dengan teman-teman di Ruang Guru. Apa yang terjadi aku cukup punya informasi gitu. Dan bahkan eh aku tuh hampir saja terkena impactnya gitu. Jadi aku tuh sudah melihat tanda-tanda ini sekitar 6 bulan yang lalu. Aku tahu Ruang Guru bakal ada PHK massal gitu. Cuman perkiraanku tuh nggak secepat ini ya. Terjadi sekitar uh, aku perhitungkan ya. Aku perkirakan bakal terjadi sekitar bulan Januari gitu. Tapi ternyata November sudah di eksekusi. Um, jadi tuh gimana ya? Aku tuh baru resign 2 minggu yang lalu teman-teman gitu. Niatku waktu itu resign tuh pengen kayak ya aku tahu ini kayaknya bakal eh, PHK. Terus aku kerasa kayak ya bekerja di situ gajiku cukup cukup lumayan besar lah gitu. Aku mikir kayak kalau aku resign, aku melihat tim kayaknya bakal ngebantu keuangan perusahaan gitu. Tapi ya kenyataannya perusahaan membutuhkan lebih dari itu gitu. Jadi aku nggak terkena dampak layoff ini. Aku resign 2 minggu sebelum layoff ini terjadi gitu. Nah, aku mau ceritakan bagaimana kronologinya gitu. Jadi kronologinya itu memang di Ruang Guru sendiri growth-nya tuh bagus loh sebenarnya gitu. Bahkan secara apa ya, produk itu sangat kuat. Aku percaya produk-produknya Ruang Guru itu bakal banyak membawa manfaat untuk teman-teman atau adik-adik kita yang lagi sekolah, atau juga pun teman-teman yang kuliah atau yang juga sudah bekerja gitu, karena produknya tuh ada di banyak tempat gitu. Cuman memang Ruang Guru saat ini masih hidup dari funding ya. Nah, jadi gaji-gaji karyawan itu belum bisa ditutupi dengan profit dari bisnisnya kayak gitu. Jadi gini kronologinya. Pagi-pagi tadi ini hari Jumat ya. Hari Jumat itu biasa di kantor kita kayak termasuk kita nggak terlalu banyak kerja lah gitu. Bahkan ada beberapa sesi di mana kita tuh hari Jumat bener-bener nggak kerja. Maksudnya ngerjain tas-tas kita sehari-hari. Kita cuma ada namanya contribution day. Kayak itu kita ngoding bebas mau bikin apapun, terus nanti bakal dipresentasikan ke rekan kerja kita yang lainnya gitu. Waktu itu tadi pagi aku tuh sebenarnya buka Facebook gitu kan. Buka Facebook tahunnya itu dari Mas Eko ya. Mas Eko yang punya YouTube Programmer Zaman Now gitu. Kebetulan ya berteman di Facebook, terus pagi-pagi lihat kita doakan teman-teman dari Goto dan RG untuk bisa dapatkan pekerjaan yang baik, yang lebih baik untuk yang terdampak layoff itu. Dan aku kaget, wih ini beneran apa enggak gitu kan. RG, kalau orang bilang RG ini pasti Ruang Guru ini gitu. Ya udah, habis itu aku buru-buru ngechat temanku yang kerja di Ruang Guru. Terus iya, it's happen gitu. Terus jadi divisiku itu di Robo Guru namanya. Ini Robo Guru ini termasuk salah satu produk yang menarik ya. Saat ini Robo Guru tuh di tim yang aku bergabung, produk yang kita maintain itu
adalah produk yang ngasilin traffic terbesar di Ruang Guru, yang dimana rata-rata per minggu itu bisa kayak 20 juta page views gitu. Jadi ada 20 juta orang per minggu ngunjungin produk itu. Cuman emang masih kesulitan untuk gimana dari traffic yang besar itu di-convert, di-generate ke ini ya, penghasilan. Bisa profit itu. Itu belum terjadi. Terus aku kayak masih nggak percaya ya. Aku tahu ini bakal terjadi. Terus apa iya ini terjadi gitu, kayak I still don't believe it gitu. Maybe it's a hoax gitu. Dan habis itu aku buka ini kan, LinkedIn, ternyata udah ada yang mulai tuh, saya terkena dampak layoff nih gitu. Gila, ini kayaknya beneran. Terus akhirnya temenku yang kerja di Ruang Guru, temen di tim itu ngabarin, iya ini terjadi gitu. Wah, aku langsung lemes sih. Jadi hari ini aku ada agenda tuh kayak semua dibatalkan, kayak wah, shock banget gitu. Dan kejadiannya tuh kayak nggak ada pemberitahuan. Jadi pemberitaan H-1 itu nggak ada di hari H malah gitu. Jadi teman-teman di Ruang Guru yang aku nggak tahu totalnya ada berapa, tapi dari timku, tim yang aku bekerja bareng tuh ada sekitar 8 orang gitu, 8 orang yang kena efeknya ini gitu. Kalau teman-teman pengen tahu ada berapa banyak orang, ada sebenarnya ada data yang teman-teman bisa lihat nanti, namanya di e-commerce. Ya pokoknya nanti aku kasih link, teman-teman bisa cek di situ. Jadi sore-sore abis itu ya ngobrol kan sama teman-teman, ngobrol ini apa yang terjadi, cerita, akhirnya kita bikin grup. Terus hari ini kita farewell tadi itu. Jadi enaknya teman-teman di Ruang Guru ini, meskipun aku kayak kan udah resign gitu ya, aku udah resign, masih apa ya, ada acara farewell gitu masih diundang, kita masih ngobrol bareng-bareng, ngebahas apa yang terjadi gitu. Nah, jadi alasan aku membuat video ini sebenarnya nggak untuk menakut-nakuti teman-teman tentang wah ini banyak perusahaan yang layoff, gimana nih, ngapain kita menjadi programmer, toh sekarang kayaknya industri ini lagi sakit gitu. Aku pengen cerita apa ya, dari orang dalam lah, ini bisa dibilang aku orang dalam gitu. Aku nggak tahu di Tokopedia seperti apa kejadiannya, cuman di Ruang Guru kejadiannya ya emang mengerikan ya. Maksudnya ketika kamu lagi enak-enak fokus ngerjain kerjaan, terus nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kamu di layoff gitu. Jadi menurut kabar yang kuterima ya, pagi-pagi pada yang kena efek layoff ada one on one dengan manajernya. Terus ya tiba-tiba dikasih tahu kamu kena layoff, terus kemudian di-kick dari tempat chatting untuk kerja gitu. Nah, sehari ini aku mikir, wah kayak gimana nih nasib teman-teman gitu. Aku nggak bisa memikirkan, nggak bisa membayangkan apa yang mereka rasakan gitu. Meskipun aku ngobrol nih sama teman-teman, kayak kita tuh main game kayak mencari distraction aja gitu. Habis itu juga cerita, bermaaf-maafan, maaf ya kalau misalnya kerjaanku di sini nggak bisa, ya segala macam itu. Pokoknya di antara mereka nggak ada yang bisa menunjukkan kesedihannya itu. Tapi di saat itulah, ketika kamu nggak bisa menunjukkan kesedihanmu itu luar biasa berat, besar, atau luar biasa menekannya gitu. Nah, tapi ini nih hal yang menarik nih ya. Ini berita ini heboh di mana-mana, orang pada wah ya pokoknya kacau lah pokoknya situasinya. Orang waduh ini gimana hidup kita jadi programmer nggak jelas. Tapi kalau teman-teman sekarang buka ke LinkedIn tuh, itu gila men, komunitas IT kita di Indonesia tuh luar biasa ya. Maksudnya perusahaan besar yang lainnya di Indonesia tuh ada banyak banget tuh pada berlomba-lomba.
wah, apa, buat kamu yang kena efek layoff, ini kita punya posisi, silakan apply gitu. Jadi semua itu pada pada apa ya, nge-support gitu, nge-support buat kamu yang mau masuk sini gitu. Terus di ruang guru sendiri, ada juga beberapa teman-teman kita yang udah resign terus pindah ke perusahaan. Di perusahaannya ada buka lowongan tuh langsung udah sini nanti referral sama aku gitu kan. Jadi semuanya saling bantu membantu gitu. Dan aku percaya ini teman-temanku ya, khususnya yang di ruang guru yang kena efek layoff ini, mereka bakal dapetin pekerjaan segera lah, aku yakin itu. Sekarang pertanyaannya mungkin buat teman-teman nih ya, khususnya yang mungkin di channel aku, teman-teman baru belajar terus melihat berita menyedihkan ini, terus pasti kalian bakal kehilangan semangat gitu. Dan tujuanku bikin video ini, aku apa ya, ingin kayak ngasih satu perspektif ya, cerita nih yang terjadi ini emang mengerikan, tapi tuh banyak loh yang bantu gitu. Komunitas industri teknologi kita di Indonesia tuh sangat 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 besar gitu teman-teman, dan aku nggak nyangka kayak sesuportif itu mereka gitu. Nah, tapi buat kamu yang lagi belajar nih, aku punya satu analogi yang menarik sih menurut aku. Jadi teman-teman ya, kalian tahu nggak sih ada sebuah bahan untuk memasak istri kita, ibu kita, namanya cabai, gitu ya. Nah, ini ada cabai. Nah, cabai itu harganya selalu naik turun, ya nggak? Dan ada temennya mertua aku di kampung, pokoknya orang di kampung aku yang ada nih, ketika event cabai harganya naik gitu, harganya naik, mereka pada nanam cabai gitu. Tapi ketika mereka memanen cabenya itu harganya turun kayak gitu. Kupikir itulah yang terjadi saat ini. Kita di industri teknologi sekarang itu ibarat cabai, harganya lagi pada turun nih gitu. Harganya lagi pada turun. Nah, karena harganya lagi pada turun, ini tuh jadi sebuah apa ya, kesempatan teman-teman untuk menanam cabai, untuk belajar coding. Ketika teman-teman sudah mulai cukup, nanti industri kita, startup, industri teknologi di Indonesia bakal harganya naik lagi gitu. Ketika apa ya, harganya naik lagi itu dalam artian kebutuhan orang untuk bekerja, maksudnya kebutuhan perusahaan untuk mencari karyawan untuk bekerja di perusahaannya itu akan banyak gitu. Dengan begitu, pada saat itulah teman-teman panen. Nah, saat panen ya akan mudah dapetin kerjaannya gitu. Dan kalau aku sendiri ya, setelah resign itu, kenapa aku milih resign gitu ya, mungkin sambil cerita juga. Aku tuh ya udah melihat lah, ini emang industrinya lagi goyah gitu. Aku tahu kalau misalnya aku nggak resign, aku bakal terkena dampak layoff ini gitu. Jadi daripada aku resign, ya maksudnya kena layoff, mending aku resign. Karena apa? Aku apa ya, mentally lebih ready gitu, lebih siap untuk ya resign, kan keputusan aku sendiri. Artinya aku sudah mempersiapkan diri. Tapi kalau misalkan kena layoff kan nggak mempersiapkan diri gitu. Dan alhamdulillah tuh baru kemarin aku dapat kerjaan ya. Jadi pekerjaanku sekarang ya masih ngoding, tapi aku jadi penulis di blog perusahaan luar negeri gitu ya, di Lock Rocket namanya. Jadi ya alhamdulillah ada aja gitu. Yang penting ya, ini lagi ya, ini sedikit cerita. Aku tuh suka nulis tuh udah sekitar 7 tahun yang lalu mulai nulis gitu. Dan memang menjadi seorang penulis profesional, technical writer ya, bisa dibilang kayak gitu, itu menjadi salah satu impian, salah satu profesi yang pengen aku jalani gitu. Dan baru tahun lalu aku kayak nulis, fokus nulis gitu kan, dalam bahasa Inggris gitu. Dan tulisan gue itu ada yang termasuk kayak viral lah di komunitas ras gitu, karena aku bisa pakai bahasa ras gitu. Ada tawaran gitu, email masuk gitu. Jadi buat teman-teman, skillnya itu dipertajam teman-teman, karena mau nggak mau, ketika kita punya skill itu, kebutuhan ya bakal ada aja gitu, bakal ada kebutuhan, bakal ada aja tawaran yang masuk gitu. Aku ya nggak mencari-cari, nggak ngelamar kerja gitu, tapi dapat tawaran kerjaan.
Itu memang jarang terjadi, tapi ketika teman-teman punya skill dan nunjukin ke orang bahwa teman-teman tertarik dengan satu topik dan teman-teman punya skill itu, tunjukin aja gitu ya, melalui tulisan, melalui ya mungkin open source project kayak gitu. Nah itulah. Jadi buat yang kena layoff, kalian kuat-kuat, kalian sabar dan apa ya? Ya ini menyedihkan banget, ini mengagetkan, shock atau ya whatever is it. Ini benar-benar nggak baik buat mental kalian jelas. Tapi kalau kalian lihat di LinkedIn, semua orang berlomba-lomba untuk membantu kalian untuk bisa bangkit dari keterpurukan ini. Jadi tetap semangat ya buat sahabat-sahabatku, rekan-rekan kerjaku di ruang guru. I love you all gitu. I believe you don't deserve it gitu. Tapi ya kita nggak bisa kontrol hal ini gitu. Ruang guru juga aku melihat ya kita startup gitu. Ruang guru ya startup dan ini adalah resikonya. Tapi nggak apa-apa. Ini jadi pelajaran untuk founders para pemilik perusahaan kedepannya, mereka bakal berhati-hati lagi gitu, bakal melindungi. Aku yakin ini bakal ada nih sesuatu yang lebih baik hadir dari ini ya. Jadi kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan terdahulu bisa jadi pelajaran untuk perusahaan-perusahaan berikut. Tetap inilah, jangan menyerah, karena ya kalau kita nyerah itu habislah kita. Tapi kalau kita tetap bertahan, akan selalu ada jalan gitu. Ya itu aja ya. Aku ini pengen nggak tahu, masih shock gitu. Masih shock. Aku juga bingung juga, haruskah aku berpikir positif ketika semua di kepala aku itu negatif gitu. Tapi nggak apa-apa ya, maksudnya kalau kalian ingin bersedih, bersedihlah, menangislah. Tapi ini bukanlah akhir dari dunia gitu. Kita alhamdulillahnya COVID itu udah selesai. Artinya seburuk-buruknya kondisi saat ini, kita tuh masih bisa gerak gitu. Kita masih bisa beli makan, ya keluar ke pasar beli makan, ataupun ya berjalan ketemu orang, ya itu tidak sesulit ketika kita lagi di masa COVID waktu itu. Aku ini baru pulang dari liburan kemarin dan ya ini yang terjadi. Udahlah, oke, kita terima. Sekarang kita memperbaiki diri bersama-sama, kita ngasah skill bersama-sama, dan ya kita bangkit lagi. Semangat semuanya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Dadah.